semuanya, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hefe Edrico, dan hari ini saya akan memulai presentasi kelompok kami yang bertemakan moderasi beragama dalam agama Buddha. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana 3 aliran di dalam agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, dan Nichiren, bagaimana cara mereka mengajarkan prinsip moderasi beragama, serta bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa moderasi beragama ini tidak hanya membantu kita untuk mencapai pencerahan pribadi, namun juga untuk berkontribusi pada terciptanya kedamaian dan keharmonisan di masyarakat. Moderasi beragama adalah sikap hidup yang mengedepankan keseimbangan dalam menjalani ajaran agama tanpa terjebak dalam ekstremisme atau pandangan yang berlebihan. Dalam agama Buddha, moderasi beragama berarti menjalankan ajaran Buddha dengan kebijaksanaan, tidak terpengaruh oleh pandangan yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Ini adalah pendekatan yang mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan toleransi terhadap orang lain, baik dalam ajaran maupun tindakan kita sehari-hari. Agama Buddha memiliki berbagai aliran, namun 3 yang paling dikenal dan berpengaruh adalah Theravada, Mahayana, dan Nichiren. Ketiganya memiliki fokus utama yang sama, yaitu mengatasi penderitaan dan mencapai pencerahan. Namun, mereka memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan ajaran Buddha. Theravada lebih berfokus pada ajaran awal Buddha dan pencapaian pencerahan pribadi, sementara Mahayana dan Nichiren lebih menekankan pada kebajikan kolektif, membantu orang lain mencapai pencerahan. Theravada yang berarti jalan para sesepuh berfokus pada ajaran asli Buddha yang tertulis dalam Tipitaka. Dalam Theravada, tujuan utama adalah mencapai nirwana atau pencerahan pribadi melalui disiplin spiritual yang ketat, termasuk meditasi, refleksi diri, dan pembelajaran yang mendalam tentang 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Praktik utama dalam Theravada adalah meditasi yang bertujuan untuk membersihkan pikiran dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan penderitaan. Mahayana yang berarti jalan besar mengajarkan bahwa pencerahan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu semua makhluk mencapai pencerahan. Konsep bodhisattva sangat penting dalam aliran ini, di mana seorang bodhisattva adalah individu yang berjanji untuk tetap berada di dunia ini sampai semua makhluk mencapai pembebasan dari penderitaan. Dalam praktik Mahayana, pengajaran tentang kasih sayang dan pengertian kepada sesama sangat ditekankan, dan ini menjadi landasan untuk melawan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nichiren adalah aliran yang didirikan oleh Nichiren Daishonin di Jepang pada abad ke-13. Ajaran utama Nichiren ialah pada pelantunan Nammyoho Renge Kyo. Nichiren mengajarkan bahwa pelantunan Nammyoho Renge Kyo dapat mengubah nasib dan memperbaiki dunia. Salah satu aspek utama Nichiren ialah dengan meyakini bahwa semua makhluk bisa mencapai pencerahan, dan melalui chanting mereka dapat merubah kehidupannya. Ketiga aliran ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai pencerahan dan mengurangi penderitaan. Tetapi mereka berbeda dalam cara mengajarkan dan mempraktikannya. Theravada lebih menekankan pencapaian pencerahan pribadi,
Mahayana mengutamakan kebajikan kolektif dan membantu makhluk lain mencapai pencerahan, sementara Nichiren mengajarkan bahwa kekuatan doa bisa mengubah hidup dan dunia. Meskipun berbeda dalam pendekatan, ketiganya mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan seimbang, menghindari ekstremisme, dan mengembangkan kasih sayang kepada sesama. Theravada mengajarkan moderasi beragama melalui jalan tengah yang menghindari dua ekstrim dalam kehidupan yang berlebihan, kesenangan indria, dan kehidupan yang terlalu keras atau asketik. Para penganut Theravada diajarkan untuk mengendalikan diri, tidak terikat pada hal-hal duniawi, dan menjalani kehidupan yang sederhana dengan fokus pada meditasi dan pencapaian pencerahan. Dengan cara ini, Theravada mengajarkan umat untuk hidup secara seimbang, menjaga disiplin dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan penderitaan. Mahayana mengajarkan moderasi dengan prinsip bodhisattva, di mana seorang individu berusaha mencapai pencerahan untuk membantu semua makhluk, bukan hanya untuk diri sendiri. Ajaran Mahayana menghindari pandangan ekstrim dan mengutamakan kasih sayang terhadap semua makhluk. Dengan membantu orang lain mencapai pencerahan, umat Mahayana mengajarkan keseimbangan dalam hidup, menghindari egoisme, dan hidup untuk kebaikan bersama. Nichiren mengajarkan moderasi melalui praktik doa dan mantra. Nammyo Renge Kyo, mantra ini dianggap sebagai cara untuk mengubah kehidupan seseorang dengan cara yang positif tanpa menjerumuskan ke dalam pandangan ekstrim atau sikap pesimis terhadap dunia. Dalam ajaran Nichiren, moderasi beragam berarti tidak terjebak dalam kecemasan dan ketakutan, dan sebaliknya fokus pada kedamaian batin dan kedamaian dunia. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita berusaha menjaga hubungan yang baik dengan sesama, menghindari konflik yang tidak perlu, serta tidak terjebak dalam konsumerisme atau hidup berlebihan. Moderasi beragama mengajak kita untuk mengutamakan nilai-nilai positif seperti pengertian, kasih sayang, dan toleransi, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih damai dan seimbang. Secara keseluruhan, moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghindari pandangan ekstrim dan hidup dengan kebijaksanaan, baik dalam aliran Theravada, Mahayana, maupun Nichiren. Moderasi beragama bukan hanya tentang mencapai pencerahan pribadi, tetapi juga tentang hidup dengan kasih sayang dan pengertian terhadap sesama. Dengan menerapkan ajaran ini, kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana moderasi beragama diajarkan dalam agama Buddha, serta bagaimana kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari membantu kita untuk hidup lebih bijaksana dan penuh kasih sayang.